Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nadia Salsamira. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan reproduksi dewasa awal. Dewasa awal menurut Harlow adalah fase transisi dari remaja ke dewasa, di mana individu mulai menyesuaikan diri dengan pola kehidupan baru dan harapan sosial yang lebih kompleks. Masa dewasa awal merupakan periode yang penting dalam kehidupan individu yang berlangsung dari usia 18 hingga 40 tahun. Kesehatan reproduksi menurut WHO yaitu keadaan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Salah satu contoh jurnalnya yaitu hubungan antara persepsi budaya patriarki dengan perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan pada laki-laki dewasa awal. Analisis kasusnya yaitu klasifikasi kekerasan seksual. Komnas Perempuan tahun 2017 mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam 9 bentuk. Yang pertama, pelecehan seksual merupakan setiap tindakan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik yang berkaitan dengan hasrat seksual sehingga menimbulkan perasaan dan intimidasi. Yang kedua, eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan budaya atau rangkaian kebohongan agar seseorang bersedia melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatur, menghentikan, atau merusak organ reproduksi menggunakan kekerasan. Selanjutnya yang keempat, pemaksaan aborsi merupakan tindakan pemaksaan untuk menghentikan kehamilan dengan memanfaatkan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Yang kelima, perkosaan merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang bertentangan dengan kehendak orang lain. Yang keenam, pemaksaan perkawinan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan bentuk tekanan psikis. Ketujuh, pemaksaan pelecehan merupakan tindakan pemaksaan dengan tujuan melacurkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedelapan, perbuatan seksual dengan cara membatasi kebebasan atau ruang gerak agar dapat melayani kebutuhan seksual pelaku. Yang kesembilan, penyiksaan seksual merupakan tindakan kekerasan seksual dengan melakukan satu atau lebih bentuk kekerasan seksual. Selanjutnya, pada dampak kekerasan seksual, dampak negatif pada korban, yaitu kurang memiliki semangat atau kurang rasa percaya diri, gangguan psikologi hingga muncul gangguan sistem dalam tubuh atau psikosomatik, cedera ringan hingga berat seperti lecet, memar, atau luka, masalah seksual seperti ketakutan untuk melakukan hubungan seksual, dan terakhir mendengar keguguran apabila perempuan korban kekerasan sedang mengandung. Selanjutnya, ada dampak negatif bagi pelaku. Yang pertama, pelaku dapat kehilangan karir, pekerjaan, bahkan jabatan. Yang kedua, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHP, yaitu pasal 285 tentang perkosaan di mana pelaku kekerasan seksual diberikan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 46, 47 dan 48 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta hukuman denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 500 juta. Selanjutnya, ada hubungan kasus dengan teori Harlow. Kaitan kekerasan seksual dan budaya patriarki dengan teori Harlow dapat dipahami melalui aspek perkembangan psikologis dan sosial individu yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya. Menurut teori Harlow, perkembangan kepribadian dan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya tempat mereka tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada aspek penting kesehatan seksual. Pertama, ada pengetahuan dan pendidikan. Dengan pengetahuan yang baik, individu dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab mengenai kesehatan mental. Yang kedua, instrumen penelitian. Praktik seks yang aman meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, penggunaan pelindung untuk mencegah infeksi penularan seksual. Yang kedua, tes urin untuk IMS guna mendeteksi masalah kesehatan lebih awal. Ketiga, komunikasi terbuka dengan pasangan mengenai kesehatan dan preferensi seksual.
Yang keempat, pembatasan jumlah pasangan seksual untuk mengurangi risiko terpaparnya penyakit. Selanjutnya, aspek yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, pemeriksaan payudara bagi perempuan. Kedua, pemeriksaan tesis bagi laki-laki. Ketiga, perencanaan keluarga dan informasi tentang periode kontrasepsi. Yang keempat, ada kesejahteraan psikologis. Kesehatan seksual juga mencakup kesehatan psikologis, yang berarti individu perlu merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan memiliki kepercayaan diri dalam tubuh mereka. Selanjutnya, aspek yang kelima ada tantangan umum. Yang pertama ada tekanan sosial terkait perilaku seksual. Kedua, miskonsepsi tentang seksual yang didapati dari media atau teman senaya. Ketiga, masalah dengan body image dan kepercayaan diri. Keempat, kesulitan dalam komunikasi dengan pasangan tentang kebutuhan dan batasan seksual. Kelima, akses terbatas ke layanan kesehatan seksual. Aspek yang terakhir ada pentingnya komunikasi. Pertama, batas dan preferensi personal. Kedua, status kesehatan seksual dari riwayat TCMS. Ketiga, penggunaan kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Keempat, persetujuan dalam setiap aktivitas seksual. Selanjutnya yang terakhir, ada Unity of Science, yaitu An-Nur ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan wa tabtaghu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Quran Surah An-Nur ayat 33. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.